Kalau aku nanya kabar, kira-kira jawabannya baik apa buruk? Sebenarnya aku amat sangat berharap kalau kabar kalian semua itu baik. Terlepas dari apapun yang sedang kalian alami hari ini, tapi aku yakin bahwa kalian adalah manusia-manusia kuat yang aku kenal. Mungkin beberapa orang pernah berpikir bahwa dia tidak berguna, bahkan dia ngerasa nggak layak. Bukan cuma beberapa orang sih, tapi aku juga termasuk salah satunya. Mungkin semua itu karena selama ini kita terlalu sibuk ngebandingin kita sama orang lain. Ngebandingin apapun yang orang lain punya sama apa yang gak kita punya. Ngebandingin kekurangan yang kita miliki sama kelebihan yang mereka miliki juga. Dan itu tuh menurut aku nggak adil. Harusnya kalau kelebihan itu ya dibandinginnya sama kelebihan lagi. Jangan kelebihan sama kekurangannya, udah otomatis yang merasa kurang pasti akan merasa kalah. Kita itu sibuk untuk ngelakuin hal-hal itu sampai akhirnya kita nggak ada ruang untuk ngelihat potensi yang ada dalam diri kita. Karena sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, kita bisa kok. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin. Masih ada banyak kelebihan yang mungkin selama ini terpendam. Cuman kita tutup mata, kita terlalu sibuk sama kurangnya aja. Terus kan orang-orang di sekeliling kita mungkin udah sering banget memberi tuntutan kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Sedangkan kita tuh gak mau kayak gitu loh. Tapi makin kesini kenapa malah kita ikut-ikutan untuk menuntut diri kita sendiri. Dari luar udah banyak tuntutan, ditambah dari kitanya juga ikutan nuntut gitu. Padahal kan seharusnya kita yang paling tahu, kita yang paling sadar kalau kemampuan kita ya emang cuma segitu, mau dipaksain juga gimana? Mungkin kita bisa belajar untuk memperbaiki semuanya perlahan-lahan, dari yang awalnya sedikit sampai akhirnya banyak banget perubahan. Tapi kan itu butuh proses yang panjang. Sedangkan kalau kita ngikutin kata orang, mereka tuh paling cuma ngelihat hasilnya aja kan, dan gak peduli seberapa lama proses itu udah kita lewatin. Jadi ya kalau dipikir-pikir gak berguna juga sih kita ngedengerin omongan orang-orang yang terlalu banyak menuntut hidup kita, terlalu banyak ikut campur, terlalu banyak bilang kita harus A, B, C, D. Itu tuh gak berguna banget. Ya mungkin beberapa hal memang perlu kita dengarkan. Yang baik kita ambil, yang buruknya kita buang. Kita mungkin tetap dengerin, tapi ya udah, hal-hal yang gak baik itu cukup sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gak harus jadi beban pikiran. Tapi ya wajar sih, namanya juga manusia. Apalagi di jam-jam tengah malam itu kan emang waktunya overthinking. Gak apa-apa, cuman jangan terlalu larut akan hal itu. Terus dengan adanya kamu sekarang, dengan sampainya kamu di titik ini, itu udah nunjukin kalau kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Pernah ada salah satu orang yang nanya ke aku, "Kak, yang aku tahu keadaan sekarang ini tuh jauh lebih buruk dari kemarin. Malah aku bingung gimana ya cara aku ngadepinnya. Gimana ya agar aku bisa kuat?" Bahkan kata sekarang aja, itu tuh udah nandain kalau dia ada di titik ini itu ya karena dia bisa dan karena dia kuat. Mungkin kalau dia gak kuat, dia gak akan bisa gitu, gak bakalan ada sampai detik ini pun. Karena memang kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan, tapi kita punya pilihan untuk hidup. Bayangin ada beberapa orang, atau bahkan banyak orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena mereka mengira masalahnya bakal selesai. Tapi kan ternyata hidup itu gak sependek itu. Tapi kalian, kita semua memilih untuk bertahan sampai sekarang,
sekalipun pahitnya kita jalanin, sakit, sampai ibarat kan udah ngerasa runtuh banget, tapi akhirnya kita bisa bertahan kan sampai detik ini. Jadi gak perlu ngerasa lagi bahwa kita itu gak mampu, ngerasa bahwa kita itu udah gak bisa. Coba dulu, jalanin dulu semampunya, sebisanya. Dan aku bilang jangan terlalu banyak nuntut diri kita itu harus seperti ini, karena tanpa dituntut pun kita sendiri udah menyadari kan apa aja yang harus kita lakuin, tujuan kita nantinya seperti apa. Gak harus terburu-buru karena proses kita sama proses orang lain juga beda. Jadi santai aja, jalanin dulu aja. Sambil belajar untuk melihat apa aja sih potensi yang kita punya. Karena gini ya, menerima kekurangan itu penting banget. Menerima segala kekurangan dalam diri kita, tapi bukan berarti menerima kekurangan adalah membiarkan hal-hal buruk itu tetap melekat dalam diri kita. Jadi, menerima kekurangan tapi kita sambil memperbaiki gitu loh. Apa yang kurang kita perbaikin, yang salahnya kita benahin. Ya memang gak ada manusia sempurna, tapi untuk belajar menjadi lebih baik itu kan gak ada salahnya. Aku cuma mau bilang itu aja sih. Dan makasih buat kamu karena udah dengerin sampai di menit ini, di detik ini. Semoga kita bisa bertemu di next podcastnya. Semangat, salam hangat dari Kata Resa. Bye.